Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NPM 222201065 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum sel prokaryotik. Dan di sini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang struktur sel prokaryotik dan fungsinya. Check it out. Sel prokaryotik adalah sel tanpa membran inti. Namun, sebagian besar sel ini memiliki dinding sel. Bagian sel prokaryotik juga memiliki materi genetik berupa DNA yang tidak dibungkus oleh membran inti. DNA pada sel prokaryotik berbentuk sirkuler atau disebut dengan nukleoid. Kapsul pada sel prokaryotik adalah lapisan terluar yang tersusun dari glikoprotein dan biasanya terdapat pada bakteri patogen. Berfungsi sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel inang. Dinding sel merupakan lapisan yang berada di antara kapsul dan membran plasma, yang sebagian besar tersusun atas peptidoglikan, NAG, dan NAM. Terdapat pori-pori yang merupakan jalan keluar masuk ion dan molekul sebelum disaring membran plasma. Membran plasma tersusun atas fosfolipid dan protein. Fungsinya adalah untuk memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran plasma mengontrol zat organik dan ion untuk dapat keluar dan masuk sel. Sitoplasma adalah cairan sel yang ada di dalam membran plasma. Bagian ini tersusun oleh air, protein, lipid, mineral, serta enzim-enzim. Di dalam sitoplasma terjadi metabolisme sel berupa penyusunan atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme. Zat-zat yang kemudian digunakan sebagai energi bagi sel tersebut. Ribosom adalah bagian yang sangat kecil dan berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom juga berfungsi untuk menerjemahkan pesan yang dikirim dari DNA. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Pili adalah struktur pendek, kaku berdiameter kecil, dan berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel dalam jumlah banyak. Fungsi pili adalah sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Nukleoid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Flagela merupakan tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu dalam gerak seluler, tetapi juga sering memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel.